Total biaya yang mereka tentukan untuk pindahan itu dibanderol sekitar semuanya harus kembali ke kantor dan ke sekolah. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTubeku. Kali ini aku akan membahas tentang jasa movers atau jasa angkut pindahan rumah di Saudi Arabia. Untuk kamu yang penasaran, gimana sih caranya pindahan di Saudi Arabia dari nol sampai rumahmu terisi penuh oleh barang-barangmu? Lalu barangkali kamu mau pindahan rumah di sini, kamu bisa simak dan tonton video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa like dan subscribe channelnya dulu ya. Oh iya, proses pindahan rumahku ini sebetulnya udah lama, sekitar 5-6 bulan yang lalu atau tepatnya sekitar tahun 2024 akhir. Barangkali kamu lagi butuh infonya terkait jasa movers dan lain sebagainya. Tapi karena proses pindahan ini sekitar tahun 2024 akhir, mungkin nanti informasinya kamu bisa sesuaikan sendiri. Mungkin terkait harga dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung aja simak tips dan proses dari yang pertama. Yang pertama, cari movers dari sumber terpercaya, misal dari teman yang sudah pernah pindah terlebih dahulu, lalu tanya kontak dan range harganya. Hal ini akan memudahkan kamu untuk menyortir jasa pindahan yang bertanggung jawab dan dapat memperkirakan budget pindahanmu, jadi kamu bisa ada gambaran sebelumnya. Yang kedua adalah kontak movers segera dan pastikan tanggal untuk kamu pindahan, apakah mereka bersedia atau tidak. Biasanya orang sini pindahan di hari libur, misal hari Jumat atau hari Sabtu. Yang ketiga, pastikan lokasi jarak tempat tinggal lamamu dan tempat tinggal yang baru. Informasikan barang apa aja yang akan diangkut. Biasanya salah satu dari agen movers akan survei ke rumah dan mereka akan cek sekilas gitu ke area living room, kamar tidur, dan dapur. Itu biasanya mereka itu akan melihat barang apa aja yang akan mereka angkut. Hal ini akan berpengaruh kepada taksiran harga. Untuk yang keempat, saat survei pastikan hal-hal apa saja yang perlu dibantu, misal untuk bongkar lemari dan tempat tidur, gorden dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan membongkar di tempat lama dan memasangnya kembali seperti semula di tempat yang baru. Itu sudah termasuk ke dalam biaya layanan movers. Nah, seperti ini, itu mereka lagi bukain skrupnya dari pintu-pintu lemariku. Nah, ini mereka lagi proses pasang tempat tidur di tempatku yang baru. Yang kelima, kamu bisa pilih jasanya. Kamu bisa pilih jasa angkut saja atau dengan packingnya juga. Kalau jasa angkut saja, biasanya barang sudah rapi kamu packing sendiri dan tinggal angkut oleh moversnya. Jasa ini kelebihannya dari segi biaya lebih terjangkau dan kamu bisa koordinir barangmu dengan apik. Cuma minusnya akan lebih menyita tenaga dan pikiran. Lalu jasa lainnya yaitu jasa tambahan packing. Misalnya mereka turut bekerja dari proses packing seperti memasukkan guci, piring, buku, dan barang-barang lainnya yang mereka akan bawa ke dalam box packing dan menyimpannya dengan rapi. Hal ini positifnya kamu memang no ribet, tapi negatifnya kamu nggak koordinir barangnya sendiri. Sedikit kesalahan mungkin saja terjadi seperti misalkan figur yang tergores atau mungkin guci yang sedikit pecah. Dan juga privasimu yang kurang terjaga, serta pastinya untuk harga relatif lebih mahal. Tapi kalau kamu orangnya no ribet dan pengen tahu beres, mungkin metode yang kedua cocok buat kamu. Yang terakhir, tentunya pilihan armada. Kamu dipersilahkan memilih mobil angkutan, ada yang jenis terbuka dan tertutup. Itu berpengaruh kepada harga juga. Sebelumnya kami emang tanya sih, yakin
gak mau pakai mobil karena ngangkut itu lumayan berat kan, kita bawa kulkas dan lain sebagainya. Jadi perumpamaannya kami tuh memang kayak pindah unit aja dari gate utara ke gate barat, misal kayak gitu. Cuma kan kalau diangkut jalan kaki itu lumayan berat juga ya. Suamiku sampai tanya berkali-kali, tanya kayak kalau misalkan butuh mobil pick up untuk angkut barang itu nggak apa-apa juga, pakai aja, kata suamiku. Jadi kita memang nambah dana. Cuma mereka berkali-kali bilang nggak usah, karena mereka kayak udah paham gitu, udah biasa dan paham di mana harus pakai mobil dan tidak. Ini barang-barang atau gembolan yang tadi aku ceritain aku bawa duluan pakai mobil sendiri dan kita angkut sendiri malam-malam. Itu kenapa? Karena agar kita bisa nyusun duluan kayak gini. Jadi begitu pindahan gak repot harus semua kami beresin. Jadi dikit-dikit nyicil gitulah. Untuk kesimpulannya, total biaya yang mereka tentukan untuk pindahan jasa angkut, tambah bongkar pasang alat rumah tangga kayak lemari pakaian, gagang gorden, sofa dan lain sebagainya, itu dibanderol sekitar 1.250 SAR. Kondisi ini tanpa tambahan mobil pengangkut. Biasanya kalau dengan tambahan mobil itu bisa sekitar 2.000-an atau 2.500. Tentunya juga harga tersebut itu dipatok berdasarkan kondisi atau banyaknya perabotan di rumah kamu. Kebetulan di rumahku itu belum banyak perabot, jadi hanya perabotan inti saja seperti isi living room yang inti dan isi kamar-kamar. Sekian info pindahannya, semoga bermanfaat dan membantu. Sesuai perhitunganku kemarin, kami cicil beres-beres dari sebelum movers datang, supaya weekend kita ada sisa waktu untuk ajak anak jalan-jalan dulu. Sebelum besok, semuanya harus kembali ke kantor dan ke sekolah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum.